Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat sadar Tuhan bahwa kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, saat ini, semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, tolonglah setiap kami supaya sungguh-sungguh menghidupi anugerah Tuhan, setiap tindakan kami, pikiran kami, perkataan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terlebih ketika kami boleh mengelola setiap kesempatan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami jalani dan nikmati di tengah dunia ini. Tuhan, sebentar kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, memahaminya dan terlebih lagi menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu yang terbatas dan penuh kelemahan ini, kiranya boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk alat yang kami pakai, untuk sinyal internet yang kami juga butuhkan saat ini, biarlah Tuhan yang boleh memberkati semuanya, sehingga persekutuan kami yang kami adakan di dalam nama Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Allah yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman. Salam. Salam dari Solo, salam dari teman-teman yang ada di Solo. Satu kesempatan yang istimewa boleh mengenal, berjumpa dengan teman-teman. Saya pikir ini satu hal kecil yang bisa disyukuri dari Corona ya. Kalau nggak ada Corona, kita nggak persekutuan online. Saya juga nggak bisa tahu dan kenal dengan rekan-rekan yang ada di Jayapura. Walaupun sekarang yang tampak di layar hanya foto dan nama begitu ya. Tapi mungkin nanti setelah selesai firman bisa menunjukkan wajahnya seperti kebiasaan yang ada. Kalau Zoom kan sukanya foto ya habis itu ya. Biar bisa jadi dokumentasi buat kita teman-teman. Oke, malam ini sesuai dengan yang dikasih ke saya, kita akan sama-sama merenungkan satu tema yaitu tentang mengelola waktu. Brian, saya bisa share ini ya, screen ya. Oke. Bisa, Bu. Thank you. Jadi nasib IG-nya bagaimana, Brian? IG-nya nggak usah dulu, Bu. Oke. Saya live pakai HP saya di IG Jayapura Youth. Saya rekam dari HP ini. Oke, thank you banget, William. Oke, teman-teman lihat ya slide saya ya. Saya hari ini kasih tema untuk renungan kita itu adalah Carpe Diem, Seize the Day. Saya rasa mungkin ini satu bagian firman Tuhan yang tidak asing buat saudara dan saya, yaitu Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Teman-teman, kalau sesuai dengan video yang diminta untuk saya bikin, saya kasih satu statement di video itu bahwa kita ini sebagai manusia, apapun agama kita, begitu ya, apapun status kita, kita ini diberikan satu kekayaan yang sangat berharga oleh Tuhan, yaitu waktu. Yang nggak bisa kita tambah, nggak bisa kita ulangi. Kita mau punya berapa banyak uang pun, kekayaan pun, nggak ada satu orang manusia di dunia ini yang bisa beli waktu. Setuju ya teman-teman ya? Walaupun kita bisa bilang, ini kan hari Kamis, minggu lalu kita juga jalanin Kamis, 2 minggu lalu juga kita jalanin ada hari Kamis. Tapi hari Kamis hari ini berbeda dengan hari Kamis yang lalu, 2 minggu lalu, bahkan setahun lalu, itu berbeda. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita sedang mengulangi waktu kita. Betul, hari yang kita ulangi namanya sama, begitu ya. Tapi waktu yang kita pakai, bahkan untuk detik ini dengan detik yang lalu, itu juga sesuatu yang nggak bisa kita ulang. Yang artinya teman-teman, kesadaran ini harus kita tanamkan baik-baik di dalam diri kita. Tuhan sudah kasih kita anugerah, yaitu waktu, pada semua orang, jatahnya sama, satu orang 24 jam, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, betul ya? Ada yang hidup satu hari sampai 24 jam lewat 1 menit, saya pikir nggak ada ya. Semua kita sama, apapun agama kita, apapun status kita. Manusia berdosa atau manusia yang sudah dibenarkan, Tuhan kasih waktu yang sama. Nah sekarang teman-teman, kalau kita dikasih waktu yang sama, satu hari 24 jam, tapi nyatanya tidak semua orang menghasilkan hasil yang sama
menjalani hidup yang sama, walaupun waktunya yang diberikan oleh Tuhan itu sama. Coba ya, coba. Teman-teman pernah nggak hitung bagaimana teman-teman itu menggunakan waktu teman-teman? Kita nggak usah bilang dari sejak kita lahir sampai usia kita sekarang, ya sebagian besar kita usia 17 plus ya teman-temannya, termasuk saya. Betul ya, Musa Cahyo? Masih 17 plus ya. Sekarang yang saya minta untuk teman-teman hitung, ya kita coba hitungnya fokus ke masa selama pandemi ini deh. 3 bulan kan ya, kalau kita mau hitung-hitung kasarnya 3 bulan lah kita udah jalanin pandemi ini. Teman-teman coba ambil waktu sebentar ini, terus inget-inget, selama masa pandemi, saya nggak tahu kondisi di Jayapura ya, tapi sejak Maret sampai kalau kami di Solo itu yang paling berasa mungkin 2 bulan di awal lah, agak sepi di jalan, rata-rata di rumah begitu. Nah kira-kira 24 jam banyak kan kita habiskan di rumah. Itu tuh pembagian kita tidur, kerja, internetan, entahkah kita main game atau kita sosmed gitu ya, makan, mandi, ngerjain pekerjaan rumah. Itu kalau dihitung-hitung teman-teman, dalam sehari persentase yang paling banyak yang mana? Coba diingat-ingat gitu ya, dipikir. Persentase yang paling banyak yang mana teman-teman? Boleh saya minta 1-2 orang untuk share tentang ini? Internetan. Internetan. Sorry, dengan siapa? Injilia. Injilia. Oke, internetan. Kira-kira persentasenya berapa? Berapa jam? 10 jam. Ah? Injilia, sorry, udah kerja atau masih studi? Lebih lama dari sudah kerja. Sudah kerja, oke. Selama masa pandemi WFH? Iya. Oke. Internetan, kalau jawab internetan, tapi itu minus internet yang digunakan untuk kerja loh ya. Jadi kita bicara internetan itu, kita bicara game, kita bicara sosmed. Kalau kerja pakai internet, ya itu yang lain deh. Beda kategori. Oke, Injilia masih tetap internetan yang porsinya paling gede? Iya, kayaknya. Oke. Dibandingkan karena tidur? Setiap saat. Oh, oke. Oke. Bahkan sampai larut malam itu masih internetan. Oh, Itu oke. sih. Oke. Thank you, Injilia. Yang lain ada sama? Senasib sepenanggungan? Aviano tidur. Bukan apa? Kalau saya bertemu dengan orang dengan hamba Tuhan. Bertemu dengan hamba Tuhan. Oh, bisa Tuhan. tatap muka? Iya, bisa tatap muka, bisa online. Oke. Tapi lebih Kan, banyak itu ya, Lebih banyak tatap ya? muka, lebih banyak bertemu. Oke. Karena saya di bidang buku rohani, jadi saya tiap hari harus bertemu dengan mereka. Itu sih. Oke. Saya satu hari 8 jam, dari jam 8 sampai jam 5 baru pulang. Jadi dan itu memang pekerjaan dari Pak Octaviano ya? Iya. Oke. Satu lagi ada yang mau share? Ada yang paling banyak tidur melebihi rata-rata sebelum pandemi? Lia. Mana Kokowil. Lia yang paling banyak tidur. Mana Lia? Kenapa Kokowil tunjuk-tunjuk kah? Kokowil lihat tidur. Oke, teman-teman, kalau saya kan 3 bulan ini udah pandemi. Saya sebulan pertama saya banyak habiskan untuk tidur, melebihi waktu yang biasanya saya bisa tidur. Ya,
Musa Cahyo pasti tahu lah ya, hamba Tuhan kerjaannya kadang jamnya nggak tetap begitu kan ya. Tapi teman-teman tahu setelah lewat 1 bulan, saya punya kebiasaan baru dan ini sedang saya perjuangkan untuk berubah lagi begitu. Yaitu saya jadi kelelawar sekarang. Saya kerjanya malam, tidurnya pagi, gitu ya. Jadi pandemi ini merubah gaya hidup saya. Saya nggak tahu dengan teman-teman. Merubah cara saya mengelola waktu saya. Teman-teman, ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan dan kemudian kita diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan untuk mengelolanya. Pertanyaannya, kita udah hidup sekian tahun. Ya, tadi kita bahas 3 bulan selama masa pandemi. Seberapa banyak kita gunakan waktu kita untuk A, B, C, D, begitu ya. Kalau kita lihat hidup kita, satu pertanyaan buat kita puas nggak sih sama hidup kita? Kita puas nggak sih dengan cara kita mengelola waktu kita? Sudah puas? Belum. Belum. Puas. Oke. Ada yang sudah puas? Pak Cahyo sudah puas. Pak Cahyo lebih Musuh WFH. soalnya loh. Pak Cahyo lebih suka WFH. Iya, teman-teman antara puas atau tidak ya, mungkin kita harus bertanya apa sih standarnya. Ya, ketika kita bisa menilai saya sudah puas dengan pengelolaan waktu yang Tuhan berikan, saya belum puas dengan cara saya mengelola waktu, mungkin saya bisa mengajukan 2 pertanyaan buat kita sih. Yang pertama, teman-teman ya, kalau Tuhan izinkan Anda dan saya hidup sampai usia tua, ya, kisah apa yang akan Anda ceritakan kepada anak cucu Anda? Teman-teman tentu tahu ya, orang tua itu punya kebiasaan, siapapun itu punya hobi, itu selalu cerita dan seringkali mengulang-ulang cerita. Jangan cuma ngomongin orang tua kita, kakek nenek kita, termasuk kita nanti kalau sudah tua, percayalah teman-teman, kita juga akan melakukan yang sama. Cerita terus sama anak cucu kita, bahkan diulang-ulang. Nah pertanyaannya, kita mau ceritain apa sama anak cucu kita? Tentang kebaikan Tuhan selama hidup, karya Tuhan dalam hidup saya. Selama kebaikan Tuhan. Itu kalau kita jalanin hidup kita berdasarkan kepekaan kita pada kebaikan Tuhan. Betul ya? Tapi coba bayangkan kalau kita kelola waktu kita yang Tuhan berikan, itu seenak hati kita, sesuka-suka kita, pokoknya sembarangan, main game, sosmedan terus, gitu kan ya. Kayak, ya pokoknya nikmatin hidup lah. Kata orang kan hidup cuma sekali, nggak akan diulang. Ya udah, sorry beberapa kali udah mau ngomongin bahasa Jawa nih. Sesuka saya, begitu kan ya. Terus kita ngomong sama anak cucu kita, piye? Dulu ya, kakek waktu masih muda, suka main game loh. Sehari bisa 10 jam. Itu yang akan kita ceritakan? Tidak. Yang kedua, teman-teman. Kalau misalnya, itu tadi pertanyaan, kalau misalnya Tuhan nggak izinkan kita sampai usia kita tua, entah nanti gitu ya, saya nggak ngomongin teman-teman, ngomongin saya lah misalnya. Saya setelah selesai ini, misal saya mau pulang ke rumah, terus something happen, saya meninggal. Tuhan izinkan saya nggak sampai usia tua, saya ada di usia sekarang. Kenangan apa ya yang akan kita tinggalkan bagi orang-orang yang kenal kita? Waktu orang-orang bicarain, oh Evian itu tuh A, B, C, D, E, F. Nah, A, B, C, D, E, F-nya itu apa sih? Teman-teman, memori yang kita tinggalkan kepada orang-orang itu adalah memori berdasarkan bagaimana kita menjalani hidup kita. Bagaimana kita kelola waktu kita. Apa yang kita lakukan di dalam waktu kita. Sama seperti kisah yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita. Hari ini kalau kita bicara soal seize the day, merebut hari, ya kalau terjemahan bebasnya, berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, saya mau ajak kita untuk sama-sama lihat 2 ayat ini. Saya ajak kita baca ayat 15 dulu ya.
Efesus pasal 5 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kita mempergunakan waktu kita, mengelola waktu kita sebaik-baiknya. Yang pertama yang Paulus ajarkan lewat surat Efesus ini adalah memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Teman-teman, dalam bagian ini, Rasul Paulus membandingkan antara orang bebal dan orang arif. Dua jenis orang ini, kategori orang ini dia gunakan untuk memperbandingkan satu dengan yang lain, untuk mengajarkan bagaimana sih dua kategori orang ini mempergunakan waktu mereka. Bagaimana sih dua kategori orang ini menjalani hidup mereka. Coba kita perhatikan di bagian sebelumnya dari pasal yang kelima ini, Efesus pasal yang kelima. Orang bebal dikatakan itu dijelaskan di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Teman-teman, saya harap nanti bisa membaca bagian firman Tuhan ini. Di situ dijabarkan bagaimana yang namanya orang bebal ini, orang yang menjalani kehidupannya di dalam kegelapan, di dalam dosa, di dalam keterikatannya akan dosa, sesuka-suka hatinya. Orang bebal, orang yang seperti ini, yang hidup di dalam dosa, menganggap bahwa dia bebas sebebas-bebasnya menggunakan hidupnya. Tapi ini sesuatu yang ironis, teman-teman. Kenapa? Karena orang yang merasa orang berdosa ini merasa dia bebas melakukan apapun, dia mau mabuk-mabukan, dia mau melakukan perzinahan, dia mau melakukan seks bebas, dia mau melakukan apapun, dia berpikir itu adalah atas dasar kebebasan yang dia miliki. Sesungguhnya firman Tuhan katakan, orang-orang yang hidup di bawah ikatan dosa, mereka melakukan semuanya itu bukan karena mereka bebas melakukannya, tapi semata-mata karena justru mereka terikat oleh kutuk dosa. Mereka nggak bisa melakukan apapun untuk menolak dosa itu. Jadi mereka selalu merasa, aku bebas kok bisa ini, itu. Jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan itu nggak bebas. Ya, harus melakukan inilah, hidup dalam kebenaran lah. Tapi kalau mau sungguh-sungguh dipahami, sesungguhnya orang-orang yang di dalam dosa, mereka bukan orang bebas. Mereka nggak bisa bebas menolak dosa. Nggak bisa. Mereka akan terus hidup menuruti dosa dan hawa nafsunya. Dan itu yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Itu yang mereka lakukan dalam mempergunakan waktu mereka. Tapi orang arif yang dijabarkan di dalam ayat 8b sampai ayat yang ke-9 menggambarkan bagaimana orang-orang ini hidup di dalam kebenaran, di dalam terang Tuhan. Teman-teman, mungkin setiap kita sudah belajar tentang orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang-orang yang dibebaskan dari kutuk dosa. Kita adalah orang-orang yang punya kuasa untuk menolak dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kungkungan dosa. Kita bebas bisa hidup menjalani apa yang Tuhan mau buat kita jalani. Itu orang yang arif, orang yang bijak, orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau ditanya kepada kita, saya dan saudara, ya, kita ini menjalani hidup kita dengan cara seperti yang mana? Seperti orang bebalkah atau orang arif? Teman-teman, betul, kita ketika sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita diangkat menjadi anak Tuhan. Tapi jangan lupa, kita senantiasa butuh Tuhan karena tiap-tiap saat kita berperang dengan dosa, dengan kuasa-kuasa jahat, dengan kedagingan kita. Itu sebabnya kalau kita menjalani hidup kita, kita sungguh harus terus bersandar sama Tuhan. Nggak pernah bisa kita jalani sendiri. Yang kedua, ayat yang ke-16, kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, pergunakan waktu yang ada.
Jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Jangan jadi orang yang hanya ikut arus. Betul teman-teman, kita nggak melakukan apapun, hari itu terus akan berjalan. Waktu itu terus akan berjalan. Betul ya, dia nggak akan nunggu kita sampai kita start melakukan sesuatu, baru kemudian mulai detik itu berputar lagi. Enggak. Waktu terus berjalan, kita diem atau kita melakukan sesuatu. Itu sebabnya, yuk jadi orang yang tidak hanya membiarkan diri kita mengikuti arus waktu, tapi kita mempergunakan waktu yang ada. Teman-teman tentu tahu, di dalam pembelajaran kita, dalam Alkitab, itu kalau waktu dalam firman Tuhan itu ada 2 kata yang digunakan. Betul ya? Yaitu kronos dan kairos. Ya, kronos dan kairos. Teman, mungkin sebagian dari kita sudah tahu apa itu kronos, apa itu kairos. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, mungkin juga kita sudah tahu kata yang digunakan oleh Rasul Paulus itu adalah kairos. Kronos itu bicara tentang waktu yang berjalan berurut, yang kita lagi jalanin sekarang nih. Ya, itu jalan yang berurut, itu kronos. Tapi kalau kairos itu bicara tentang kesempatan. Teman-teman, orang mitologi Yunani itu menggambarkan dewa kairos itu seperti satu pribadi. Ya, teman-teman mungkin juga pernah melihat gambarnya, satu dewa yang katanya rambutnya ada di depan, kakinya itu punya sayap, belakangnya itu botak. Oke? Itu dewa kairos, dewa kesempatan yang mereka gambarkan. Kenapa mereka gambarin gitu? Karena mau menunjukkan bahwa yang namanya kesempatan, begitu dia lewat, kita nggak bisa tangkap. Karena saking cepatnya, rambutnya ada depan, belakang, kan botak ya, nggak bisa dijambak begitu kan dia, karena botak di belakang. Tentu kita nggak percaya dengan mitologi itu, betul. Tapi mitologi ini sebenarnya mengajarkan kepada kita yang namanya kesempatan itu nggak pernah menunggu kita. Dia akan datang, kita siap nggak siap, dia datang, kemudian dia akan berlalu. Nah teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan waktu oleh Tuhan, panggilan bagi kita bukan sekedar menunggu kesempatan itu datang. Tapi setiap anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, panggilan kita adalah menggunakan setiap waktu yang ada, 24 jam dalam kehidupan kita, sebagai kesempatan untuk hidup bagi Tuhan. Teman-teman, saya tidak katakan bahwa Alkitab memerintahkan kita, berarti 24 jam saya harus duduk diam, duduk manis, baca Alkitab, berdoa, begitu ya. Kalau misalnya pandemi sudah lewat, saya harus lebih sering di gereja. Bukan bicara itu. Tapi bicara bagaimana Tuhan udah kasih nih 24 jam. Kita punya rutinitas setiap hari, kerja, tidur, makan, gitu ya, melakukan kegiatan pekerjaan rumah, berinteraksi dengan orang, termasuk ketika kita main game, ketika kita menggunakan sosial media. Teman-teman, di dalam semua kegiatan dan aktivitas kita, adakah kita mempergunakan semua itu sebagai kesempatan bagi kita untuk hidup, memenuhi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan? Adakah kita menggunakan waktu kita itu dengan semua rutinitas dan aktivitas yang kita kerjakan sebagai kesempatan bagi kita untuk memenuhi amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita? Atau kita ini hanya sekedar ya udah lewatin hari sesuai dengan jenjang usia kita, ini udah jenjang yang harusnya bekerja begitu, ya udah saya jalanin hari saya dengan bekerja. Melakukan kerjaan di pagi hari sampai jam kantor selesai, pulang di rumah istirahat tidur, pokoknya tiap hari diulangi begitu terus. Tapi kita tidak pernah menggunakan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk menyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita bicara soal mengelola waktu, ingatlah apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita ini. Perhatikan baik-baik bagaimana kita jalani hidup. Yang kedua, gunakan baik-baik waktu kita. Jangan sekedar tunggu kesempatan, apalagi jadi orang yang cuma biarin kesempatan lewat, tapi justru selalu cari kesempatan demi kesempatan. Bahkan kita jadi orang yang create kesempatan itu untuk hidup bagi Tuhan. Dan mau mengajak kita untuk melakukan 3 hal, mengingat
3 hal berkaitan dengan pengelolaan waktu kita. Yang pertama, kita harus selalu ingat teman-teman, kalau yang namanya waktu itu tidak bisa ditambah, tidak bisa diulang. Itu harus selalu kita ingat. Jangan berpikir bahwa saya mengulangi hari yang sama kok minggu depan, atau kalau enggak saya masih punya waktu kok besok. Enggak, teman. Yang kita punya sekarang, dan kita harapkan kita punya besok, itu belum tentu sama. Dan belum tentu juga hari esok itu datang. Karena nggak ada satu orang pun kan yang tahu kapan waktu kita di dunia ini berakhir. Siapa sih yang pernah mengira bahwa pandemi ini akan terjadi? Apalagi buat gereja-gereja konvensional kayak kita, begitu ya. Nggak pernah kan kita terpikir gereja akan tutup sementara, kemudian semua kegiatan akan diadakan online, jemaat nggak bisa lagi berkumpul di gereja. Nggak pernah, saudara. Tapi itu terjadi. Di luar kontrol kita. Ya bersyukur Tuhan kasih kita masih ada waktu meskipun dengan kondisi sekarang. Jadi selalu ingat, apa yang saya puja sekarang, apa yang saya punya hari ini, detik ini, itu adalah kesempatan bagi saya dan nggak bisa ditambah, nggak bisa diulang. Yang kedua, kita bicara adalah prioritaskan hal-hal yang bernilai. Teman-teman mulailah untuk berpikir, merenungkan apa sih hal-hal yang bernilai dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita prioritaskan. Karena kalau tidak demikian, maka sekali lagi kita akan tergerus oleh waktu itu. Kita akan digilas oleh semua rutinitas dan aktivitas kita. Teman-teman mungkin pernah mendengar ilustrasi tentang seorang dosen yang mengajar mahasiswanya yang satu hari membawa beberapa alat peraga. Ya, dia bawa ada batu, dia bawa batu yang besar, dia bawa batu yang kecil, dia bawa pasir, dia bawa air, begitu. Kemudian dia sediakan satu toples besar dan minta untuk mahasiswanya mengisi itu. Teman-teman kita kalau yang sudah tahu baca cerita itu, ya kita harusnya paham tentang bagaimana kita mengelola waktu. Kalau kita isi toples itu dengan pasir terlebih dahulu, maka batu kecil, apalagi batu-batu yang besar itu akan sulit masuk. Tapi beda kalau kita masukin dulu nih batu yang besar, kemudian isi batu yang kecil, baru diisi pasir, itu bisa muat. Kenapa? Karena pasir, batu yang kecil itu bisa mengisi celah-celah di antara batu yang besar. Nah, dalam hidup kita, yuk kita mulai untuk memprioritaskan hal-hal yang bernilai. Hal-hal yang bernilai itu apa? Tentu yang pertama kita bicara soal relasi. Itu hal yang paling bernilai dalam kehidupan kita sebagai manusia. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan teman. Itu harus kita invest dengan waktu kita, tenaga kita. Karena kalau kita nggak menyisihkan waktu yang baik untuk membangun relasi, maka percayalah relasi kita tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Banyak keluarga yang saat pandemi ini mengalami gejolak, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya nggak pernah tuh bisa sampai 24 jam sama anak, sama istri. Tapi selama pandemi kan mau nggak mau begitu ya. Harus di rumah terus, apalagi anak-anak nggak bisa ke sekolah, nggak boleh keluar ke mall juga, ya udah bareng orang tua terus. Nah kalau sebelum-sebelumnya ini mereka nggak invest waktu bangun relasi dengan anak, maka masa pandemi ini menjadi kayak dalam tanda kutip ya, kayak neraka gitu. Semoga teman-teman di Jayapura yang sudah menikah tidak mengalami ini ya. Tapi justru ini menjadi masa yang indah buat teman-teman bisa menikmati waktu dengan keluarga. Mari kita mulai prioritaskan hal-hal yang bernilai dalam hidup kita. Saya nggak bilang bahwa kesenangan kita, hobi kita, itu tidak perlu menjadi ada di dalam list kita. Enggak. Tentu kita juga butuh itu. Kenapa? Karena kita butuh refreshing, kita butuh untuk disegarkan kembali, kita butuh untuk bisa menikmati kehidupan kita. Tapi mari kita mulai tata hidup kita berdasarkan skala prioritas. Yang mana yang benar-benar penting, bernilai kekal kalau mau dibilang, yang mana yang memang bisa kita
tunda, yang bisa kita keluarkan dari list kita, yang bisa kita selipkan kalau misalnya memang di dalam waktu kita itu ada kesempatan. Yang ketiga, teman-teman, biasakan diri untuk tidak menunda-nunda. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Butuh perjuangan. Kenapa? Karena sadar tidak sadar kita hidup di tengah budaya yang mengajarkan kita tentang menunda. Ya. Contoh, ya. Saya tidak tahu dengan Jayapura. Ini bukan terjadi di Jayapura pastilah ya. Teman-teman, seringkali ya janjian sama orang. Kemudian orang itu bisa datang munculnya udah janjian jam 7 misalnya. Terus dia bisa datang jam 7.15, bisa datang jam 7.30 ya. Kemudian saya pikir, oh oke, mungkin dia jam 7 itu baru selesai pulang kerja, belum sempat mandi, makan, jadi butuh waktu lebih panjang supaya tidak telat. Kemudian diundur jadi jam 8. Jam 8 tetap aja telat begitu ya. Muncul jam 8.15. Saya pikir-pikir, oke, ini bukan lagi masalah waktunya yang tidak tepat, tapi bagaimana dia mengelola waktunya dan bagaimana dia memprioritaskan sesuatu. Dan bagaimana dia membiasakan diri untuk menunda. Ya, ingat, jam 7, nggak apa-apa lah, masih berapa menit lagi, toh perjalanan dari rumah ke gereja cuma berapa menit, misal begitu ya. Itu kebiasaan. Dan itu harus kita hilangkan dari diri kita. Ada satu video teman-teman yang saya baru dapatkan beberapa hari dan itu membuka mata saya karena saya baru tahu oke, ini ada satu teori tentang hal ini ya. Saya mau teman-teman untuk lihat, mungkin juga ada yang sudah pernah lihat akan hal ini ya. Sebentar. Oh my God, I finally understand. Work expands to the time allowed for it. Work expands to the time allowed for it. This idea changed my life, and I think it can change yours. Let's say you want to write a letter and the deadline is 10 p.m. You get a shower, you spend 1 hour looking for the perfect paper, another hour looking for the perfect pen, another hour thinking of the perfect words, and another writing them. By 10 p.m., your letter is done. But if you only had 10 minutes to write the letter, you'll skip the shower, you'll find a piece of paper, find a pen, write it down, and you're good to go. It's the same letter. One took 10 hours to make, another took 10 minutes to make. And this is work that expands to the time allowed for it. It's called Parkinson's Law, and it's a real thing. It's not procrastination, it's not laziness. It's unnecessary work that we do simply because we have time. This isn't just you and me, this is entire companies. If the deadline is next month, we work every day. We add many people to the project for 1 month to finish it. But if the deadline is next week, magically we can finish the project in 1 week. I saw this happen at my company. When something is not urgent, we take our time. We have Mark to be the emergency project today. Get ready, everybody. We put 10 people to work on one project, and in 1 month, we do something we could have done in 1 week. This is how big companies die. Work expands to the time allowed for it. This is a big idea. If you give yourself less time to do something, you will do good work. No hours spent finding the perfect pen. No hours wasted in meetings. No unnecessary work. So instead of finishing something next year, next month, or next week, remember Parkinson's Law. Most likely, we can finish it
tomorrow. That's more than a minute. Oke, teman-teman. Itu yang saya dapetin, begitu ya. Beberapa waktu lalu saya nonton ini, saya kemudian sadar, iya ya. Seringkali kita ini menjalani hidup kita, melakukan sesuatu dengan berpikir saya masih punya waktu besok. Deadline-nya kapan sih? Oh, bulan depan. Oke, saya masih punya waktu. Saya nggak tahu dengan teman-teman ya. Dulu waktu saya sekolah sekolah dengan sistem SKS, ya, sistem kebut semalam. Besok mau ujian, hari ini, malam ini baru belajar. Semoga itu penyakit saya ya, teman-teman di Jayapura tidak begitu ya. Tapi kalau dia mau dipikir-pikir ya, bisa nggak sih dicicil belajarnya? Bisa. Cuma karena mikir, oh ujiannya masih minggu depan kok, ya udah ntar aja. Kemudian kita menyia-nyiakan waktu yang sekarang ini nih dengan melakukan hal-hal yang ya suka-suka saya. Teman-teman yang dikasih di dalam Tuhan, mari yuk seperti doa yang dinaikkan oleh Musa dalam Mazmur 90 ayat 12. Musa menaikkan satu doa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ingat selalu waktu akan terus berjalan ke depan. Nggak bisa kita ulang, nggak bisa kita tambah. Oleh sebab itu, mari kita prioritaskan hal-hal yang bernilai dalam kehidupan kita. Yang paling bernilai itu apa, teman-teman? Relasi. Apapun yang kita lakukan, ingatlah untuk membangun relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Lewat setiap aktivitas kita. Dan yang terakhir, hilangkan kebiasaan untuk berpikir masih ada hari esok, masih ada minggu depan, deadline-nya belum nyampe. Jangan. Kalau kita bisa kerjakan sekarang ini, yuk kerjakan. Jangan menunda-nunda. Teman-teman, ketika saya ngomongin poin yang ketiga, ini juga masih menjadi PR bagi saya yang terus saya perjuangkan untuk tidak menunda-nunda. Gampang nggak? Enggak. Karena itu satu budaya gaya hidup yang sudah saya hidupin bertahun-tahun. Tapi mari yuk kita belajar untuk jadi orang yang berhikmat. Itu dari saya mau ajak kita untuk boleh berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengaruniakan waktu untuk kami jalani bersama. Terlebih lagi ketika kami di generasi sekarang ini mengalami satu masa yang tidak biasa. Kami mengalami masa pandemi corona yang memaksa begitu banyak aktivitas dan rutinitas yang harus berhenti, bahkan harus berubah. Tuhan, hamba bersyukur untuk kondisi ini. Kenapa? Karena ini menjadikan kami untuk boleh berhenti sejenak dari semua rutinitas dan kembali menata kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk setiap kami, kiranya hikmat bijaksana daripadamu boleh menyertai kami. Kami boleh menggunakan waktu yang Tuhan berikan sebagai kesempatan kami memenuhi amanat agung Tuhan. Boleh menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan. Bukan sekedar berbicara tentang kabar baik, tapi bagaimana cara hidup kami, pikiran kami, perkataan kami, sungguh boleh mencerminkan Kristus yang hidup di dalamnya. Sehingga ya Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan manusia yang ada di seluruh dunia ini, boleh menerima kabar baik dan hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Hamba serahkan untuk setiap pemuda-pemudi yang ada di GKKK Jayapura, Tuhan juga yang tolong mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi masing-masing, entahkah itu berkaitan dengan pekerjaan mereka, masa depan mereka, pasangan mereka, keluarga mereka. Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang akan senantiasa menyertai dan menolong mereka. Dan hamba berdoa, dalam setiap peristiwa kehidupan mereka, entahkah itu baik atau buruk, boleh menjadi momen mereka semakin mengenal Tuhan, momen mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan punya relasi yang baik dengan sesama. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali